Tipe data dalam JavaScript. JavaScript mengelompokkan tipe data menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Berikut ini adalah daftar yang termasuk dalam tipe primitif. Yang pertama, number. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan real. Yang kedua, string. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa teks atau kumpulan dari karakter. Yang ketiga, boolean. Tipe ini menyatakan nilai logika yaitu true atau false. Yang keempat, undefined. Tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Jika Anda mendeklarasikan variabel tanpa fungsi nilai ke dalam variabel tersebut, maka nilai awal yang akan diisikan adalah undefined. Yang berikut, null. Tipe ini menyatakan nilai kosong atau null. JavaScript merupakan nilai yang care sensitif, sehingga null tidak sama dengan null. Dalam ECMAScript 6 terdapat satu tipe data baru yang ditambahkan dalam JavaScript dan dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu simbol. Tipe data lain yang tidak termasuk ke dalam tipe primitif di atas dikategorikan sebagai tipe objek, yang akan dibahas secara terpisah pada modul-modul yang lain. Perlu diperhatikan bahwa JavaScript juga menyediakan tipe pembungkus atau wrapper untuk tipe number, string, dan boolean. Tipe-tipe pembungkus tersebut adalah number yang mana huruf N ditulis dengan huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan teks dan nilai logika sebagai objek atau bertipe objek. Perhatikan contoh kode berikut. Kita ketikkan node di sini. Oke. Oke. Pada kode di layar, A merupakan variabel non-objek yang bertipe number, tipe primitif, sedangkan B merupakan referensi yang menuju ke objek dari tipe number atau tipe objek. Objek adalah salah satu identitas di dalam memori komputer yang memiliki daftar properti dan metode. Sebagai contoh, untuk mengkonversi nilai B ke string, kita dapat memanggil metode toString dari objek bersangkutan. Contohnya sebagai berikut. Kita ketikkan B tick toString. B toString. Maka dia akan menampilkan hasil 9. Hal yang cukup membingungkan di dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel A. Padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya kita ketikkan A titik to string. Ketikkan A titik to string.
Oke. Pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi A, tipe number, menjadi objek temporary yang bertipe number. Dari objek inilah metode toString dipanggil. Setelah pemanggilan metode selesai, objek temporary akan dibuang kembali ke memori komputer. Yang berikut, tipe number. Berbeda dengan sebagian besar pemrograman lain, JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan real. Kedua nilai tersebut, misalnya 123 dan 123,456, akan dinyatakan ke dalam satu tipe yang sama, yaitu number. Dalam bahasa pemrograman lain, pada umumnya nilai 123 akan dinyatakan dengan tipe int, sedangkan 123,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat ditulis dengan format desimal atau basis 10, biner, basis 2, oktal, basis 8, dan heksadesimal basis 16. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan. Nilai dalam format biner ditulis dengan awalan 0B, nilai dalam format oktal ditulis dengan 0O, dan nilai dalam format heksadesimal ditulis dengan 0x. Oke, perhatikan contoh berikut. Kita Ctrl C untuk kita ketikkan var desimal sama dengan titik koma, kita tekan enter maka dia muncul undefined. Oke. Desimal undefined. Kita buat ulang. Desimal sama dengan 255 titik koma, var oktal,
Ini untuk bilangan real. Untuk bilangan realnya var a sama dengan 23,456. Untuk var b nya sama dengan 1,2 titik koma. Nilai yang diisi ke dalam variabel ditulis dalam notasi eksponen, yang artinya 1,2 dikali 10 pangkat 3. 1,2 dikali pangkat 10 pangkat 3. Berikut ini adalah penggunaan file number. Kita buat file baru di sini. Nama number.js. Oke. Itu kita ketikkan script berikut. Oke. Kita Ctrl S, kita coba jalankan di terminal. Oke. Kita ketikkan di sini node, nama file kita tadi number.js. Enter. Oh, ada kesalahan. Oke, setelah itu kita coba jalankan di terminal. Tadi agak ada error sedikit tadi. Kita ketikkan di sini node, nama file kita ya tadi number.js. Kita tekan enter. Masukkan jari lingkarannya. Kita coba 4,5. Maka luas lingkarannya 63 dan seterusnya, dan keliling lingkarannya 28, 27 dan seterusnya. Di sini kita mengakses readline sinkron untuk membaca inputan dari keyboard, kemudian mendeklarasikan variabel luas dan keliling. Kita menangkap nilai yang diinput ke keyboard. Nilai yang diinput merupakan bilangan real, jadi kita parse ke float. Sebuah hasilnya itu kita simpan ke dalam radius. Setelah itu melakukan perhitungan dan ditampilkan ke layar. Oke. Berikut adalah tipe string. String adalah teks atau kumpulan karakter dalam JavaScript. Dapat digunakan menjadi tiga cara, yaitu yang pertama menggunakan petik tunggal, yang kedua menggunakan petik ganda, yang ketiga menggunakan tanda tik. Contoh berikut menunjukkan pembuatan string menggunakan ketiga cara di atas. Oke, kita langsung saja kita buat file baru sini. File barunya di sini kita beri nama string.js. Oke. Ya, string.js. Kita ketikkan kode berikut.
array satunya itu sama dengan, ya, ini kita menggunakan tanda petik tunggal ya. Kita ketikkan sini Stikom Melindo Kupang, Stikom Melindo Kupang. Nah, ini kita menggunakan tanda petik tunggal. Berikut kita menggunakan tanda petik ganda. Oke. S2. Ya, kita menggunakan tanda petik ganda di sini. Kumil Kupang. Oke. Berikut kita menggunakan tanda tik. Kita menggunakan tanda tik. Ya, terdapat posisinya itu terdapat di sebelah bawah tombol escape. Kita menunggu tanda sini. Kita ketikkan sini Stikom Melindo. Oke, seperti ini kira-kira. Kita coba jalankan ke terminal. Oke, kita ketikkan di sini node, nama filenya tadi string.js. Oke. Oke, kemudian kita coba jalankan ke terminal. Kita ketikkan di sini node, nama file dari string.js. Oke. Maka dia akan menampilkan hasil seperti ini. String yang dibuat menggunakan tanda tik merupakan fitur baru dalam HTML Script 6 dan digunakan untuk melakukan interpolasi variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam string. Dalam JavaScript, tanda interpolasi dapat menggunakan tanda $, buka kurung kurawal nama variabel, tutup kurung kurawal, atau tanda $, buka kurung ekspresi, tutup kurung kurawal, ke dalam string. Perhatikan contoh berikut ini. Kita buat terminal. Kita masuk ke terminal. Oke. Kita ke node. Kita ketikkan script berikut. Maka 8 tambah 9 sama dengan 17. Kode di atas akan menampilkan 8 tambah 9 17 dengan menggunakan interpolasi variabel. Kode di atas dapat disederhanakan menjadi seperti berikut ini. Ya, dapat disederhanakan menjadi seperti berikut ini. Kita ketikkan lagi. Maka hasilnya seperti ini. Berikut ini merupakan kode lengkap yang merupakan proses interpolasi variabel di dalam JavaScript. Kita buatkan file baru di sini dengan nama interpolasi.js. Oke. Interpolasi.js.
Kita Ctrl S, kita coba jalankan di terminal. Node interpolasi.js. Oke, maka hasilnya seperti ini. 8 tambah 9 17, 8 kali 9 72. Oke. Variabel A tambah B, hasilnya C. C yaitu variabel C sama dengan A tambah B. Kemudian interpolasi untuk variabel A dan variabel B, maka dia akan memberikan nilai yang ada. Untuk 8 dan tambah 9 ini variabel A dan B, maka dia akan menghasilkan hasil C yaitu 17. Dan juga untuk ini 8 dibagi 9, ya, ini variabel A dibagi variabel B, maka hasilnya ini yaitu variabel A dibagi B. Hasilnya seperti itu. Selain untuk melakukan interpolasi, variabel string yang dibuat menggunakan tanda peak juga dapat ditulis dalam beberapa jenis. Sebagai contoh seperti kode seperti berikut. Oke, kita gabung saja. Gabung saja var s sama dengan kita ketikkan di sini, kita langsung pada atas. Oke. Nah, dia sudah muncul seperti ini. Dengan adanya Node.js, JavaScript dapat digunakan untuk membuat beragam tipe aplikasi. Pada kode di atas, string pada masing-masing baris perlu disambung menggunakan operator plus. Dengan menggunakan tanda peak, kita dapat menyederhanakan menjadi sebagai berikut. Untuk tanda plus-nya kita hapus saja. Plus. Oke, tanda plusnya kita hapus. Kita coba jalankan. Oh ya, maaf. Untuk variabel n-nya. Oke, cukup satu di depan. Tanda tiknya kita hapus juga. Oke, kita Ctrl S. Coba jalankan. Nah, maka akan begini hasilnya. Dengan adanya Node.js, JavaScript digunakan untuk membuat beragam tipe aplikasi. Ini coba kita. Oke. Ctrl S. Oke, seperti ini. Sama seperti bahasa pemrograman warga C lainnya, C++, C#, Java dan lainnya, dan PHP, string di dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisipi karakter escape sequence seperti /n untuk new line, /t untuk horizontal, f, dan sebagainya. Contoh,
Kita buat terminal baru. Kita ketikkan dulu node di sini. Kita ketikkan perintah seperti ini. Nah, perintah di atas akan menghasilkan tampilan seperti berikut. Pemrograman JavaScript. Oke. Berikut tipe boolean. Variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar atau false salah akan bertipe boolean. Berikut ini contohnya. Kita kembali. Oke. Kita ketikkan skrip berikut. Oke, hasilnya true. Mengenal array di dalam JavaScript. Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data kelompok. Artinya, variabel bertipe array dapat menampung lebih dari satu nilai. Dalam JavaScript, array dibedakan menjadi dua, yaitu array berindex dan array asosiatif. Array berindex dibuat menggunakan tanda kurung siku, sedangkan array asosiatif dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Perhatikan program berikut. Kita buat saja file baru, terminal baru. Kita ketikkan sini node. Nah, ini untuk array berindeksnya. Untuk array berindeks, oke. Untuk konsol log A2, oke, 30. Perhatikan contoh di layar. Pertama kita membuat array dengan nilai 10 sampai 50.
Kemudian untuk mengakses nilai array, kita ketikkan console log a, tanda buka kurung siku 0, tutup kurung siku. Kemudian dia akan menampilkan var a mulai 10 dan sampai seterusnya. Kemudian kita akan membuat array asosiatif. Kita ketikkan di sini var b. Itu maaf, ada kesalahan sedikit tadi. Jadi kesalahannya oh ya. Maafnya Maumere. Kita buat pelan-pelan saja, soalnya ini harus teliti juga ini. Kue kupang Maumere, oke. Setelah itu JKT. JKT-nya Jakarta. SBY-nya Surabaya. Oke. Kita tutup kurung berawal sini, titik koma. Ada error lagi. Oke, kita belajar dari kesalahan. Errornya di move. Oke. Oh, seharusnya di sini kita kasih koma sih. Kita kasih koma, oke. Ya, seperti ini. Jadi kita belajar dari kesalahan. Kita ketikkan di sini console.log, buka kurung b, kurung kurawal. Kita coba masukkan kue di sini. Kue. Coba masukkan kue di sini. Maka dia akan menghasilkan kupang. Kita tes lagi di sini. Misalnya move. Maka dia akan mencetak Maumere. Oke.
Variabel bertipe array dikategorikan sebagai tipe objek. Lebih tepatnya, objek bertipe array. Untuk membuktikannya, Anda dapat menulis kode berikut ke dalam terminal REPL. Kita tekan Ctrl C 2 kali. Oke. Setelah dekolor seperti ini, kita ketikkan OD dulu. Oke. Kita ketikkan var a sama dengan var a tadi sama dengan ya, oke. 10, 20, 30. Oke. Kita ketikkan tipe of di sini. Tipe of a titik koma. Dia akan menampilkan objek. Kemudian kita ketikkan lagi a. Oh, salah. Oke, kita cari tahu kesalahannya. Padahal kesalahannya adalah di sini ya, instansive. Instansive of. Oke. Coba kita enter. Oh, kalau masih salah berarti error. Oke. Ternyata kesalahannya adalah A ini kita harus menggunakan huruf kapital. Maka dia akan menghasilkan nilai true. Oke, terima kasih dari saya. Sampai jumpa di lain waktu.